wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, saya Rona dan di sini teman saya Alfaya dan Reven. Di sini kami ingin melakukan wawancara guna memenuhi tugas mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia dengan tema bagaimana cara menjadi mahasiswa yang berprestasi secara akademik maupun non-akademik. Di sini kami bersama narasumber kami yaitu Kak Roy. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Sebelumnya kami mau berterima kasih terlebih dahulu karena Kak Roy sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh kami di tengah kesibukannya. Nggak terlalu sibuk sih. Di sini kami ingin bertanya-tanya mengenai pengalaman dan keseharian Kak Roy. Bisa? Yang pertama mungkin Kak Roy bisa memperkenalkan diri dulu pada teman-teman. Silahkan. Oke. Perkenalkan, nama saya Roy Firmansyah. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2019. Udah, apa lagi yang mau ditanyakan? Seputar perkenalan dulu sebelum kita lanjut ke yang lebih dalam lagi. Soal kampus nih Kak, kenapa Kakak itu memilih berkuliah di UIN Wali Songo sedangkan kayak masih banyak kampus-kampus lain yang ada di sekitar sini? Emang kalau masalah kampus ya, kalau masalah kampus pengalaman saya dulu itu waktu saya SMA saya pernah daftar di UNES. Kebetulan di UNES saya ambil jurusan guru olahraga tapi tidak diterima, terus akhirnya saya flashback kembali ke dulu. Saya pernah bilang sama orang tua saya bahwa saya ingin menjadi guru. Jadi saya ambil di UIN Wali Songo Semarang ini, ngambil jurusan di guru begitu. Tepatnya di Tarbiyah. Berarti Kak Roy ini sudah menginjak semester 7 ya? Ya, ini sudah menginjak semester 7. Lalu kegiatan apa sih yang dilakukan oleh mahasiswa semester 7 itu Kak? Untuk kegiatan mahasiswa semester 7 sendiri, di sini semester 7 masih PPL dan disambi skripsi, pengajuan judul, latar belakang dan lain-lain guna menjalankan skripsi. Dari semester 1 sampai semester 7 saat ini menurut Kak Roy itu pada semester berapa Kak Roy mengalami kendala yang mungkin bagi Kak Roy itu kendala yang paling berat? Kendala yang paling berat karena di sini dulu di tahun 2019 akhir sampai 2021 ya, itu ada pandemi COVID-19 yang 2 tahun berlalu. Di situ menurut saya yang paling berat karena apa? Karena di sini kita belajar hanya melalui layar HP maupun layar laptop, yang mana itu mungkin sebagian besar di luar sana menangkap mata kuliah itu, menangkap pelajaran itu hanya dari telinga kanan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Karena apa? Kita tidak bertatap muka secara langsung, itu sulit. Ya mau gimana lagi? Tantangannya Kak Roy. Terus yang paling susah dialami sekarang ya, yaitu waktu pandemi itu. Jadi ketika mau melaksanakan, mau flashback lagi pembelajaran waktu pandemi itu susah. Susahnya kenapa? Karena ya itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena kita tidak fokus. Ada yang ketika kuliah sambil rebahan, ada yang sambil makan, itu bermacam-macam. Itu yang paling sulit. Lalu apa sih cara yang Kak Roy lakukan sampai bisa ke semester 7 ini untuk menghadapi kendala-kendala yang Kak Roy hadapi saat ini? Untuk menghadapi kendalanya itu, perbanyaklah channel kalian ke kakak tingkat yang dulu sebelum pandemi itu mereka sudah melewati semester 1 sampai semester 7. Contohnya di angkatan 2017 dan 2018. Di situ kalian bisa mengambil mata kuliah atau mempelajari mata kuliah yang pernah mereka terima dari dosen sebelumnya. Jadi belajarlah lewat situ agar besok ketika kalian benar-benar menjadi guru itu kalian benar-benar dapat bekal.
kegiatan di luar kampus nih Kak, dari semester 1 sampai 7 kegiatan apa saja yang Kak Roy ikuti? Untuk kegiatan di luar kampusnya, saya pernah di HMJ itu selama 2 tahun, di tahun 2020 sama 2021, dan sekadang menjadi pengurus di Tarbiyah Sport Club atau TST gitu. Itu untuk internal kampus. Iya. Kalau untuk jabatan Kak di HMJ, Untuk jabatannya, saya di tahun 2020 itu saya masih menjadi anggota di divisi Delugri, dalam dan luar negeri, yang bertugas itu mengatur acara di dalam kampus maupun di luar kampus. Untuk tahun 2019-nya saya diamanati oleh teman-teman sekaligus Kajur PGMI dan teman-teman lainnya dari jurusan lain. Saya mendapatkan semangat itu untuk menjadi Ketua Umum HMJ PGMI UIN Walingsongo Semarang. Untuk olahraganya di tahun 2021 saya masih menjadi anggota di divisi voli. Lanjut di tahun 2022 sampai sekarang saya menjadi koordinator di divisi voli. jadi kegiatan Kak Roy ini yang banyak tuh dari HMJ sampai WSC tadi. TST. TSC. Apakah itu mengganggu perkuliahan Kak Roy selama semester? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Karena kebanyakan kegiatan itu dilaksanakan di luar pembelajaran. Saumpama ada rapatnya ya di malam atau di sore atau di weekend gitu. Terus kan Kak Roy kan tadi mengikuti organisasi kan. Nah terus bagaimana cara Kak Roy membagi waktu untuk antara mengerjakan tugas kuliah dan mengerjakan itu organisasi? Nah, untuk tugas kuliah nih, untuk tugas kuliah tidak mungkin dosen itu memberikan tugas kuliah itu deadline hanya 1 hari, kan tidak mungkin, 2 hari tidak mungkin. Sedangkan kegiatan di luar kampus pun itu tidak setiap hari. Di sela-sela waktu itu bisa untuk mengerjakan tugas kuliah. Seumpama nih 1 minggu ada 7 hari. Di situ organisasi cuma 3 hari, sedangkan deadline-nya 7 hari. Masih ada 4 hari lagi untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi maksimalkan waktu sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang diamanai oleh dosen kalian gitu. Nah, terakhir nih Kak, masalah membagi waktu berarti intinya ya kan. Apa sih tips dari kakak selain membagi waktu agar bisa bertahan nih sebagai mahasiswa aktif dan juga sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi? Selain untuk membagi waktu, misalnya ada nih mahasiswa semester awal ya kan, dia sudah pintar membagi waktu tapi nyatanya nilainya itu tetap turun gitu lah. Untuk nilai sendiri itu bukan hanya kalian itu cerdas atau tidaknya. Salah satu gangguan pada nilai atau nilai kalian jelek itu kemungkinan besar dari satu, kalian dari disiplin masuk ruangan ataupun disiplin kalian berangkat itu sangat mempengaruhi waktu. Jadi bukan hanya nilai kalian. Yang dibutuhkan dosen itu bukan nilai, tapi kebanyakan dosen itu membutuhkan keterampilan dan kedisiplinan kalian. Karena di sini kalian nanti diciptakan untuk menjadi guru yang profesional. Itu nilai guru pertama itu disiplin. Karena di sekolahan manapun guru yang dibutuhkan itu disiplin. Untuk masalah ilmu dan lain-lain itu nanti bisa menyusul. Ketika kalian bisa disiplin, disitulah ilmu akan ngikut kalian. Saat ini kan Kak Roy sudah menginjak semester 7. Iya. Nah, untuk kedepannya nih rencana Kak Roy itu mau lanjut S2 atau mau langsung kerja aja gitu? Mana dulu? Untuk kelanjutannya lulus S1 ini berat. Pertanyaan yang berat sebenarnya. Untuk orang tua saya sendiri itu menyuruh saya lanjut ke S2. Tapi ya nanti dilihat saja sikonnya ke belakang, situasi dan kondisinya gimana. Kalau memang dituntut untuk bekerja ya
saya bekerja, tapi kalau masih memungkinkan untuk lanjut S2, saya lanjut S2. Kalau rencana untuk S2 sambil kerja nih Kak, ada Kak planning? Ada, tetap ada. Soalnya tidak kita bekerja sebagai guru itu tidak seminggu full itu kita ngajar, tidak. Sedangkan kuliah S2 itu paling banyak cuma 2 hari dalam 1 minggu. Jadi kita bisa memanfaatkan di sela-sela waktu kurang dari 2 hari itu untuk bekerja. Kak Roy tadi kan sudah menjelaskan bahwa Kak Roy itu kan pernah mendaftar di UNES ya Kak. Nah, nanti kalau rencana nih mau lanjut S2 itu mau ngambilnya di UIN lagi atau mau ke UNES atau? Kalau rencananya nanti untuk S2-nya mau ambil di UNES di olahraga. Berarti Kak Roy itu kayak Jadi Celaweng. berarti Kak Roy itu kayak sebenarnya basicnya di olahraga Iya. ya. Sebenarnya saya dari kecil emang basic saya itu olahraga. Dari kecil sudah diajarkan oleh orang tua saya itu untuk menjadi ya olahragawan lah. Soalnya dari keturunan orang tua itu kebanyakan olahraga. Ya, kebanyakan atlet. Nah yang terakhir, mungkin motivasi kakak bisa memberikan motivasi untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin masih awal untuk dalam menjalani perkuliahan. Ya untuk saat ini karena kalian masih di tahap semester 3, semester 1, 2, 3, 4, untuk motivasinya ya tetap semangat aja. Karena di kuliah itu bukan hanya kalian itu mendapatkan ilmu dan ilmu. Jadi di kuliah itu kalian harus banyak mendapatkan pengalaman. Seperti contoh ya, ini cerita sedikit ya. Dulu itu saya SMA, saya dari sejak SD sampai saya lulus SMA itu tidak pernah sama sekali saya mengikuti organisasi di dalam sekolahan. Lantas kenapa saya tertarik mengikuti organisasi di dalam kampus? Yaitu salah satunya di sini saya mahasiswa. Mahasiswa itu dapatnya bukan hanya ilmu dan ilmu, tapi mahasiswa itu harus dapat satu pengalaman juga. Yang kedua, teman itu pasti. Jadi kalian kalau cuma kuliah pulang itu kan kalian kurang, pengalamannya kurang. Bukan nggak punya pengalaman, tapi pengalamannya kurang. Beda dengan orang yang ya walaupun satu organisasi diikuti nggak masalah lah. Satu organisasi itu kalian bisa mengembangkan pikiran kalian. Oh, saya kok kesini langkahnya kayak gini. Besok saya melakukan observasi seperti ini, berarti langkah saya harus seperti ini. Begitu. Jadi tetap semangat aja untuk kalian yang masih semester muda. Jangan kalian itu ngeluh dulu, jangan kalian ngeluh masalah tugas, jangan kalian ngeluh masalah apa? Perkuliahan yang padat banget. Itu belum seberapa nanti di semester akhir yang kalian nanti banyak praktek lah, banyak tugas-tugas yang diberikan oleh guru, kalian belum mengikuti KKN, PPL dan lain sebagainya itu. Jadi tetap semangat, kalian bisa, kalian jangan menyerah. Ingat ketika kalian hampir menyerah, ingat di belakang kalian masih ada bapak ibu kalian yang support kalian terus. Gitu. Terima kasih Kak untuk motivasi, waktu dan ceritanya. Semoga kedepannya Kak Roy sehat selalu dan kuliahnya lancar sampai lulus wisuda. Nah teman-teman, mungkin itu saja bincang-bincang singkat kita pada malam hari ini. Dan dari perbincangan kita, semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari narasumber kita. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.